Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wal malaikatil mukramin, insani ainil wujud was sabab fi kulli mawjud, wasilati khalqika ilaika al-uzma, sahibil maqamil asma, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukramin, wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang berbahagia, yang sangat beruntung, yang semoga semuanya selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan keridhaannya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan barokahnya, dengan hujan taufik hidayahnya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan nikmatnya, rizkinya yang zahir, yang batin, yang konkret, yang abstrak, yang bangsa kemaslahatan dunia dan juga bangsa agama, yang bangsa barzakh, yang bangsa akhirat. Semoga
kita semuanya dan saudara-saudara kita muslim dimanapun berada dan kapanpun selalu dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Semoga dilimpahi oleh Allah dengan segala kebaikan dunianya, barzakhnya dan akhiratnya. Dan semoga melalui majlis yang agung ini di daerah ini pada khususnya mendapatkan limpahan barokahnya. Dan kita semua yang hadir dan yang ikut andil dalam mewujudkan acara yang agung ini, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga niat dan apa yang diamalkan oleh sahibul bait daripada ihsan kepada orang tuanya, semoga pahalanya disampaikan oleh Allah kepada orang tuanya yang dihaulinya. Bapak Syuaib Mansur bin Bapak Ranta dan juga Ibu Ayuna binti Bapak Wiratma dan juga Ibu Yuyu, Bapak Yuyu ya, Bapak Yuyu Sofian bin Bapak Syuaib Mansur dan juga Bapak Cep Daryana bin Bapak Ahmad. Semoga di alam barzahnya bahkan semua keluarga besarnya dan leluhurnya yang sudah ada di alam barzah mendapat limpahan nikmat dan ditinggikan derajatnya. Dan juga semua keturunannya yang masih hidup oleh Allah dipilih menjadi hamba-hambanya yang soleh. Dan juga yang diakikohi yaitu Muhammad Alwi bin Bapak Unar dan juga Darwati ya. Ini yang diakikohinya satu orang, dua orang kan, yaitu Darwati bin Bapak Sarma ya. Semoga yang diakikohi oleh Allah dipilih menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kedudukan sebagai hamba Allah adalah kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang sangat agung. Makhluk ini ditakdirkannya oleh Allah semuanya menjadi hamba. Cuma ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Yang menghambakan jiwa raganya, menghambakan hartanya, jabatannya untuk apapun atau untuk siapapun, maka yang menghambakan itu adalah hamba. Ada yang menghambakan untuk hawa nafsunya sendiri. Ada yang menghambakan itu untuk hawa nafsu yang lain. Ada yang menghambakan untuk keinginan setan iblis. Yang mana setan iblis keinginannya selalu menyimpang dari Allah. Ada yang menghambakan itu untuk
yang dianggap oleh dirinya sebagai Tuhan padahal tidak sah menjadi Tuhan. Menghambakan segala sesuatunya untuk dewa, untuk sapi, untuk matahari, untuk jin. Sifat-sifat kekurangan. Yang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Kalau masih ada kurang, itu berarti bukan Tuhan. Kalaupun dituhankan, tetap itu namanya Tuhanan. Orang punya hak mentuhankan batu, mentuhankan api, mentuhankan matahari, mentuhankan apa saja, punya hak, silakan. Namun hakikat tidak bisa ditukar. Mana yang hakikatnya Tuhan, mana yang bukan. Untuk menentukan bahwa itu adalah Tuhan yang hak atau tidak, bisa yang menunjukkan kepada kebenarannya sebagai Tuhan, sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaannya Tuhan dan kepada kemahasuciannya Tuhan dari segala sifat kekurangan. Maka tampil seluruh utusan-utusan Allah alaihimus salatu wassalam, yang mana imamnya yakni nabi terakhir yang menutup kenabian dan kerasulan, yakni nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang oleh Allah diberi keunggulan dengan berbagai kepangkatan-kepangkatan yang menunjukkan kepada keunggulannya di atas semua hamba-hamba Allah, di atas semua makhluk Allah. Di antaranya adalah diisrokannya Nabi kita dan dimi'rajkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang Allah wujudkan khusus kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terjadi kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya, dan tidak terjadi kepada siapapun makhluk Allah setelahnya sampai hari kiamat. Para rasul alaihimus salatu wassalam dan nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tampil
kepada umat, baik itu manusia maupun bangsa jin, bahkan Nabi kita tampil kepada binatang sekalipun, mengenalkan kepada hati umat ini kepada Tuhan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang nama Tuhan yang hak itu, di mana semua manusia dan bangsa jin tidak ada yang bisa tahu kepada nama Tuhan yang hak kecuali melalui wahyu, dan tidak ada yang diberi wahyu oleh Allah kecuali utusan-utusannya. Maka para rasul tampil memberitahu kepada semua manusia dan bangsa jin bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang menjadi asas dakwahnya seluruh rasul dan seluruh nabi. Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukan Tuhan yang dituhankan, bukan Tuhan-Tuhanan. Yang hak itu kepada pengakuan sebagai Tuhan kepadanya dari siapapun apapun makhluknya. Makhluk ini mau mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak atau tidak, bagi Allah, ingat, tidak ada pengaruhnya. Seperti makhluk ini mau menyembah Allah atau tidak, bagi Allah tidak ada pengaruhnya. Pahami oleh kita. Itulah Tuhan yang hak. Beda dengan Tuhan yang dituhankan. Kalau tidak ada yang mentuhankan, dia tidak bisa jadi Tuhan. Begitu pula Tuhan-Tuhanan. Kadang dirinya tampil mengaku sebagai Tuhan, padahal sifatnya tidak memenuhi kepada kriteria Tuhan yang hak. Kalau Tuhan yang hak mau diyakini atau tidak diyakini sebagai Tuhan, tetap aja Tuhan yang hak, tetap aja Tuhan. Mau diibadahi tidak diibadahi, tetap aja Tuhan. Itulah Tuhan yang hak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya supaya jangan ada manusia atau bangsa jin atau siapapun makhluknya yang meyakini kepada zatnya sebagai Tuhan yang hak dengan terpaksa. Bagaimana Allah dalam Quran berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Faman syaa falyu'min, siapa saja yang menginginkan iman, percaya kepada ku sebagai Tuhan, gitu kan? Percaya kepada apa yang kufirmankan, ingat. Percaya kepada
siapapun dan apapun yang aku perintahkan kepada mereka supaya beriman kepadanya. Andai kata menginginkan beriman, falyumin, imanlah, silahkan. Tidak ada manfaat bagi Tuhan imannya semua manusia dan bangsa jin, imannya semua makhluknya. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin kufur, ingin tetap pada ketidakberimanan, ketidakpercayaan kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada segala yang wajib diimani, falyakfur, maka Allah membebaskan, silahkan. Kalau pilihannya ingin kufur, kufurlah. Dan kekufuran makhluk semua manusia dan bangsa jin, kalau semua kufur kepada Allah, maka tidak ada madaratnya kepada Allah sedikit pun. Allah diimani atau dikufuri, tetap tidak mendapat dan madarat dari makhluknya. Ibadahi atau dimaksiati, tetap tidak ada manfaat dan madarat kepada Allah dari makhluknya. Maka segala yang Allah perintahkan, segala yang Allah larangkan, itu semuanya manfaat dan madaratnya kembali kepada masing-masing makhluknya. Yang untung makhluknya, yang rugi makhluknya. Nanti yang mau masuk surga siapa? Makhluknya. Nanti yang masuk neraka siapa? Makhluknya. Yang mendapat nikmat makhluknya, yang mendapat siksa makhluknya. Maka kita mengenal Allah, ini kepentingan kita, kebutuhan kita, ingat, dan anugerah bagi kita, keberuntungan bagi kita. Beribadah kepada Allah, ini kepentingan kita, kebutuhan kita, ini keberuntungan kita, ini kemuliaan bagi kita, keselamatan bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Ingat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa. Kita mau iman tidak iman, mau sholat tidak sholat, mau saum Ramadan tidak saum Ramadan, mau haji tidak haji bagi yang mampu, mau zakat tidak zakat. Allah tidak memaksa. Dan Allah tidak memaksa kepada kita mau meninggalkan maksiat atau tidak. Kita mau tetap menjadi pelacur, kita mau tetap menjadi penjudi, kita mau tetap menjadi pemabuk, kita mau tetap menjadi pencuri, kita mau tetap menjadi penzalim. Apa saja maksiat dilakukan siang dan malam. Ingat, ingat, Allah mengingatkan kita karena Allah sayang kepada kita. Kenapa? Efeknya nanti manfaat ibadah untuk kita, madarat maksiat untuk kita. Allah menurunkan aturannya itu karena rahmat, sayangnya Allah kepada kita, supaya hidup kita maslahat, supaya kita punya hubungan dengan Sang Khalik, dekat dengan Sang Khalik, menjadi hamba Sang Khalik. Kita punya Tuhan yang hak, yang benar-benar Tuhan. Kita bisa mendapat cinta Tuhan, ridho Tuhan. Kita bisa mendapat sayang Tuhan, ampunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita mendapat petunjuk Tuhan dalam segala sendi kehidupan. Kita tidak tersesat karena sudah ada cahaya petunjuk. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai mati sakaratul maut,
ada cahaya petunjuk harus bagaimana saya jikalau saya menghadapi alam kubur. Ada petunjuk dari Allah. Dan petunjuk ini terus menjadi cahaya di kubur. Di kubur tidak tersesat. Petunjuk ini terus jadi cahaya nanti ketika bangkit dari kubur. Di akhirat ini tidak tersesat. Sampai melintasi siratal mustaqim, petunjuk yang kita ikuti sekarang menjadi cahaya di sana sehingga kita tidak tersesat di siratal mustaqim. Siapa yang di dunianya tersesat, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mengikuti petunjuk Allah, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nanti di akhiratnya akan lebih buta. Nanti di akhiratnya akan lebih tersesat. Ingat, akan lebih tersesat. Kalau di dunianya a'ma, di akhiratnya juga a'ma, bahkan lebih buta di sana. Kita semuanya akan mati. Mati itu kita hidup lagi di alam kubur. Di alam kubur kita tidak tahu alam baru. Kita perlu petunjuk. Nah, petunjuk di alam kubur adalah petunjuk yang diikuti sekarang. Nanti bangkit dari alam kubur, kalau kiamah kubro terjadi, disirnakan bumi dan langit dan semua galaksi ini diganti. Ingat, dengan alam akhirat diganti dengan tanah baru. Yang mana kita tidak kenal kecuali dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah di sana adalah petunjuk Allah di sini. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah di sini, maka di sana kita tidak akan tersesat. Di sini kita kumpul dengan ulama, di sana pun kumpul dengan ulama. Di sini kita tidak mau kumpul dengan ulama, cuma kumpul dengan tukang nonton, kumpul dengan tukang bisnis, kumpul dengan tukang maksiat. Apalagi bagaimana mungkin di sana bisa kumpul dengan ulama, dengan aulia, dengan nabi? Fahami oleh kita. Maka hidup ini, jikalau nanti dikubur di akhirat kita tidak ingin tersesat, tidak ada cara terkecuali kita harus mencari petunjuk dari Allah melalui ulama-ulama Allah. Apa sih petunjuk Allah dalam hidup? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Sudah tahu? Lakukan apa yang harus dilakukan, jauhi apa yang harus dijauhi. Inilah hidayah. Dari mulai hal yang besar-besar seperti urusan akidah, urusan sholat, urusan zakat, urusan saum, urusan haji dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil. Apa yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil makan dengan tangan kanan, contoh, gitu kan? Ini yang kecil-kecil. Pakai sandal kanan dulu, kalau mencopot kiri dulu. Pakai pakaian tangan kanan dulu, kalau copot kiri dulu. Masuk rumah kanan dulu, kalau keluar rumah kaki kiri dulu. Seperti masuk masjid, kalau masuk masjid kanan dulu, keluar dari masjid kiri dulu, gitu kan? Hal-hal kecil ini, bukan hal-hal besar. Kalau ketemu dengan sesama, apa? Di samping assalamualaikum, gitu kan? Lalu raut wajah yang manis, menabur senyum, kata-kata yang lembut, yang indah, yang benar, yang jujur, nasihat-nasihat di dalamnya, keilmuan yang manfaat di dalamnya, arahan-arahan yang bermanfaat di dalamnya. Tuh, ketika bertemu dengan siapapun berakhlak, sopan santun, pakai tata titi duduga peryoga. Jangan sampai jadi manusia yang tidak sopan. Ini hal-hal kecil, bukan hal-hal besar, hal-hal kecil ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Apa yang
dilarang oleh Allah, jauhi. Nah, ini namanya hidayah. Ini namanya petunjuk. Semua para rasul yang disebut dengan menyampaikan hidayah, risalah dari Allah, ya ini perintahan dan larangan, kebolehan dari Allah yang harus diketahui oleh manusia. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Ini perintahan larangan itu ada yang ditujukan kepada hati, lakukan oleh hati. Apa yang ditujukan kepada jasad, lakukan oleh jasad. Apa yang ditujukan kepada lisan, lakukan oleh lisan. Apa yang harus dilakukan, lakukan. Apa yang harus ditinggalkan, tinggalkan. Ketahuilah oleh kita, setelah kita mengenal Tuhan yang hak, yaitu Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak ada derajat yang tinggi selain derajat menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang hak. Kalian jangan mengira kalau kalian tidak mau jadi hamba Allah, lalu kalian tidak jadi hamba yang lain. Pasti kalian pun menjadi hamba yang lain. Banyak manusia karena kesesatannya atau karena kebodohannya tidak mau jadi hamba Allah. Oke, kalau tidak mau jadi hamba Allah, lalu rasakan oleh kita, hayati hidup kita oleh kita, pasti kita menjadi hamba yang lain. Imma menjadi hamba setan, wa imma menjadi hamba keinginan hawa nafsu kita. Ada yang jadi hamba suaminya, hamba istrinya, hamba anaknya, hamba orang tuanya. Ada yang menjadi hamba bosnya, ada yang menjadi hamba karyawannya. Semua jadi hamba. Jangan dianggap bahwa karyawan saja yang menjadi hamba bosnya. Sesungguhnya bosnya juga menjadi hamba karyawannya. Kalau bosnya tidak mau menjadi hamba karyawannya, maka karyawannya tidak mungkin mau menghamba kepada bosnya. Benar enggak? Jadi pejabat semuanya juga jadi hamba rakyatnya. Melaksanakan itu ini, menjalankan program itu ini demi siapa? Ya demi rakyatnya. Rakyat berbuat demi siapa? Ya juga demi pemerintahnya. Saling menghamba, sadar atau tidak sadar, kan? Ada yang menjadi hamba usep, kan? Apa namanya? Hamba pancing, gitu kan? Macam-macam. Ada yang jadi hamba koret dan pacul, hamba cangkul. Ada yang jadi hamba komputer, ada yang jadi hamba HP, kerjaannya itu aja. Sampai sholat tertinggal, pengajian tidak dihadiri, sholawatan banyak. Alfa, kenapa? Ini megangin HP aja terus. Ini namanya hamba HP. Jadi Abdul HP, Abdul komputer, Abdul usep, Abdul TV, ada Abdul TV, Abdul film, ada, ya kan? Ada Abdul bola, ada Abdul itu, macam-macam. Siapa yang tidak ingin menghamba kepada Allah, tetap dia hakikatnya menghamba kepada dirinya, menghamba kepada setan, menghamba kepada selain Allah. Dan ketahuilah tidak ada kehambaan yang sakral, yang agung, terkecuali ketika makhluk menjadi hamba Allah Jalla Jalaluhu wahda. Silahkan kalian tidak taat kepada perintah Allah, tapi sesungguhnya kalian juga taat kepada selain Allah. Benar enggak? Benar enggak? Saya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat karena perintah Allah ini, nggak mau puasa. Oke,
Kamu tidak mau taat kepada Allah, tidak mau diperintah oleh Allah, tapi sadarilah oleh kamu, sesungguhnya kamu juga saat itu lagi taat kepada selain Allah. Imma taat kepada hawa nafsumu. Bukankah keinginan menyimpang dari aturan Allah itu, ingat, adalah keinginan setan. Lalu kita mengikutinya. Jadi taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Setan. Lalu hawa nafsu kita punya keinginan ABCD dan sebagainya. Walaupun tidak menyimpang dari aturan setan, lalu kita ikuti, maka kita taat kepada hawa nafsu kita. Coba bandingkan, siapa yang lebih agung? Bukan lebih, maaf. Siapa yang berhak memiliki keagungan di antara dua manusia, dua makhluk? Yang satu menjadi hamba Allah, yang satu lagi menjadi hamba sesama makhluknya. Fahami oleh kita. Maka Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita bahwa derajat yang sangat tinggi di sisi Allah adalah derajat kehambaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ada. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan mengisrokan Nabi Muhammad, tidak menyebutkan mengisrokan Nabi, mengisrokan Rasul, mengisrokan Muhammad, tidak. Tapi Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, mengisrokan hambanya. Mengisrokan hambanya. Hamba siapa? Siapa yang dimaksud dengan hambanya oleh Allah? Yang dikehendaki adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi nabi. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi rasulihi. Tapi Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah bukan mengisrokan Muhammad, tapi mengisrokan hambanya. Nah, ini sebutan hamba ini dan kedudukan hamba ini yang dipublikasikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ini merupakan bisyarat, kabar gembira dari Allah bagi siapapun hamba-hamba Allah yang siap menjadi hamba Allah, yang rela menjadi hamba Allah, yang mempersembahkan segala sesuatunya demi menghamba kepada Allah, yang menghambakan jiwanya, raganya, hartanya, bendanya, pangkatnya, jabatannya kepada Allah. Ternyata kehambaan ini, Masya Allah, menjadi bahan pujian Allah Jalla Jalaluhu. Allah, Allah, Allah. Maka siapapun hamba-hamba Allah menjadi tersebut, siapapun hamba-hamba Allah menjadi terpuji dengan sebutan Allah kepada Nabi kita bi'abdihi. Orang Rancakalong, siapa saja yang menjadi hamba Allah terpuji. Orang Jawa, orang Indonesia, orang negeri manapun, laki, perempuan, tua, muda, selama manusia ini menjadi hamba Allah, terpuji dengan sebutan bi'abdihi. Masya Allah.
Masya Allah. Walaupun kita tidak diisrokan, walaupun hamba-hamba Allah yang lain tidak diisrokan, tapi dengan sebutan hamba seluruh nabi dan rasul ke bawah sebutannya, seluruh malaikat ke bawah sebutannya, seluruh mukminin muslimin dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang beriman sampai hari kiamat, bangsa manusia, bangsa jin terbawa semuanya. Coba kalau Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi Muhammad, siapa coba yang bisa ke bawah? Kalau subhanalladzi asra bi nabiyhi berarti selain nabi tidak terbawa. Subhanalladzi asra bi rasulihi berarti selain rasul tidak terbawa. Hah? Masya Allah. Fahami oleh kita. Dan ketika disebut bi'abdihi, semua hamba-hamba Allah terpuji. Allah, 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 Allah. Salah satu contoh, umpamanya, seorang presiden memberikan penghargaan yang sangat tinggi yang belum pernah diberikan kepada siapapun, yang mana ini penghargaan yang tinggi diberikan kepada seorang bangsa Indonesia. Kepada siapa? Seorang bangsa Indonesia. Coba kita yang merasa orang Indonesia ikut bangga enggak? Ikut bangga enggak? Bangga dong. Bangga. Disebutkan Indonesianya. Begitu pula ketika disebutkan hambanya, kehambaan. Yang namanya hamba Allah kan banyak, tidak terhitung ya kan, oleh hitungan kita. Nah, semua menjadi terpuji. Tidak ada kedudukan yang paling tinggi kecuali kedudukan menjadi hamba Allah dan Allah menjadi Tuhannya. Ingat, kedudukan yang paling hina dan paling celaka ketika menjadi hamba iblis, hamba setan, dan iblis setan menjadi Tuhannya. Begitu pula menjadi hamba hawa nafsu dan hawa nafsu menjadi Tuhannya. Maka orang yang cerdas, ingat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang soleh pasti akan memilih menjadi hamba Allah, walaupun dengan menghadapi resiko apapun, dengan pengorbanan apapun, pasti akan memilih menjadi hamba Allah. Tidak peduli yang menggoda kanan kiri, tidak peduli yang bikin makar kanan kiri, tidak peduli dengan yang memfitnah kanan kiri, tidak peduli yang bikin hoax kanan kiri, tetap istiqomah menjadi hamba Allah. Istiqomah menjadi hamba Allah. Bahagia kita? Bahagia? Maka siapa orang yang semakin menambah kesempurnaan dalam penghambaannya, di sanalah ukuran anugerah yang Tuhannya limpahkan kepadanya. Maka hamba-hamba Allah yang faham kepada bab ini, siang dan malam tidak berhenti terus menyempurnakan kehambaannya. Tidak berani mengkoreksi bagaimana Tuhannya kepada dirinya, tapi yang selalu dikoreksi bagaimana penghambaan dirinya kepada Tuhannya. Karena segala yang Tuhannya berikan kepada dirinya, anugerahkan kepada dirinya, itu semuanya berdasarkan bagaimana penghambaan dirinya kepada Tuhannya. Maka jangan sekali-kali kita menuntut kepada Tuhan, tapi tuntutlah penghambaan kita kepada Tuhan.
Tuntutlah penghambaan kita kepada Tuhan. Jangan sekali-kali menginginkan kesempurnaan anugerah dari Tuhan, tapi tuntutlah kesempurnaan pengabdian kita kepada Tuhan. Fahami oleh kita semua. Maka peringatan dan pengagungan terhadap diisrakan dan dimi'rajkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi inspirasi dan ilham bagi siapapun yang memiliki akal yang sehat, yang menginginkan derajat dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang menginginkan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, bahwa tingginya derajat, ingat tingginya derajat dari Allah Jalla Jalaluhu wahda di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda, bukan karena nama, bukan karena jenis, bukan karena bentuk, bukan karena rupa, bukan karena cerdas, bukan karena jabatan dunia, bukan karena harta dan benda, bukan, tapi karena penghambaannya kepada Allah. Allah tidak mengisrokan Muhammadnya, tapi Allah mengisrokan hambanya. Karena kehambaannya, penghambaannya ini Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW kepada Allah. Allah tidak mengisrokan manusianya, tapi mengisrokan hambanya. Faham? Allah tidak mengisrokan laki atau perempuannya, tidak mengisrokan yang punya jabatan dunia atau tidak, tidak mengisrokan yang ganteng, yang cantik atau yang jelek, tidak mengisrokan yang sehat atau yang sakit, tidak mengisrokan yang kaya atau yang miskin, tapi yang Allah isrokan hambanya. Jadi ukuran pangkat dari Allah bagaimana ukuran penghambaan kepada Allah. Apa yang dipersembahkan oleh kita kepada Allah dalam penghambaan kita kepada Allah, selama kita masih mengkikirkan apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah rizkikan, apa yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, maka Allah akan mengkikirkan pula apa yang ada di Allah. Cukup kan? Gak usah banyak-banyak sedekah mah. Cukup gak usah banyak-banyak baca salawat mah. Cukup gak usah banyak-banyak baca Quran mah. Gak usah sering-sering ngaji mah. Gak usah. Nah, dalam ibadah lalu ada yang dikikirkan. Kita mengkikirkan waktu, kita mengkikirkan tenaga, kita mengkikirkan pikiran, kita mengkikirkan harta dan sebagainya. Padahal ini semua pemberian dari Allah. Ingat, Allah pun akan mengkikirkan apa yang ada di Allah. Makanya bagi para rasulnya, bagi para walinya, kalau Allah menginginkan apa saja Allah kasih. Akhirnya mukjizat para rasul itu artinya pengkabulan dari Allah atas keinginan rasulnya. Akhirnya karamah di para wali Allah itu artinya pengkabulan Allah terhadap keinginan walinya. Faham? Jelas? Faham? Minta yang luar biasa dikasih, minta detik itu supaya diwujudkan dikasih. Kita meminta yang biasa-biasa saja sulit kok dikasihnya. Jangan suudzon, jelek sangka kepada Allah, suudzonlah kepada diri kita. Barangkali kita ketika diperintah ibadah oleh Allah banyak
menanti-nantikan, banyak mengabaikan, sehingga Allah mengabaikan pula terhadap permintaan kita. Padahal permintaan yang biasa-biasa, bukan yang luar biasa. Kan? Paham? 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 Barangkali kita banyak mengkikirkan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita ketika ibadah kepada Allah, yang digunakan yang sedikitnya, yang besarnya kita biarkan begitu saja, tidak bermakna dan tidak berarti. Banyak waktu yang berjam-jam yang tidak menjadi nilai ibadah, tenaga yang dikeluarkan sampai keluar keringat tapi tidak jadi nilai ibadah, otak sampai stres, digunakan siang malam berpikir tapi tidak jadi ibadah. Banyak langkah ke sana kemari, duduk di sana, duduk di sini tapi tidak jadi ibadah. Banyak pengorbanan harta, uang dikeluarkan tapi tidak jadi ibadah. Ingat, menjadi sia-sia umurnya, menjadi sia-sia waktunya, menjadi sia-sia tenaganya, menjadi sia-sia pikirannya, menjadi sia-sia ucapannya, penglihatannya, pendengarannya, geraknya, sia-sia semua pekerjaannya, sia-sia semua harta bendanya. Ketika dipakai ibadah, milih yang sedikit. Allah. Kalau ngomong urusan ngaji ala kadar saja. Tapi kalau ngomong urusan nonton, waduh, dibikin sempurna. Dibikin sempurna. Dibikin sempurna. Kalau ngomong sholat fardu yang 5 waktu, enggan untuk sholat berjamaah. 2 orang saja, yang penting berjamaah tidak mau. Giliran nonton bola di bawah TV-nya ngajak orang berjamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa? Ini siapa? Kamu diciptakan oleh siapa? Hidupmu pemberian siapa? Sehatmu pemberian siapa? Warasmu, rizki yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu nikmati, pemberian siapa? Allah. Fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Maka sebelum kita dimatikan oleh Allah, yang mana kematian ini boleh jadi datang saat ini atau nanti atau besok, maka usahakan waktu yang belum tentu ini penuhi dengan ibadah kepada Allah, penuhi dengan sholat, banyak baca Quran, banyak wirid sholawat, zikir, munajat hati, terus mengingat Allah. Banyak hadir di majelis ilmu, pengajian kesana, kejar kita. Kejar kita. Ingat, dunia ini akan kita tinggalkan. Penuhi dada dengan ilmu, penuhi dada dengan akhlak yang mulia, penuhi dada dengan mengingat Allah, mengagungkan Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, mengagungkan dan mencintai semua yang dicintai, yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang kita lakukan saat ini bagian daripada ibadah kepada Allah ini, bagian daripada menghamba kepada Allah. Ini penghambaan. Langkah yang sekarang langkah penghambaan. Ingat, duduk yang sekarang duduk penghambaan, keluar bensin yang sekarang untuk penghambaan, semuanya penghambaan. Perbanyak saum, perbanyak juga sedekah, kalau tidak zakat saja. Perbanyak haji, jangan cukup 1 kali haji, perbanyak. Adapun yang mengatakan bahwa pergi haji yang kedua kali, yang ketiga kali itu dosa, katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini udah jangan didengar, ini hoak namanya. Soal urusan bisa dan tidak bisa, ya gimana aturan?
Ya gimana? Yang penting kita usahakan supaya kita bisa sering haji, bisa sering umroh, bisa sering umroh. Caranya gimana saja caranya. Yang penting bisa sering haji, bisa sering umroh. Ziarah kepada para wali, ziarah kepada para ulama. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Hadir di majelis-majelis ilmu, bagian dari ibadah. Hadir di majelis-majelis sholawatan, bagian dari ibadah. Jangan sekali-kali duduk hadir di majelis gaplek, majelis catur, itu kan, majelis film yang tidak berarti, majelis ngawadul, majelis apalagi fitnah, majelis ghibah. Jangan. Duduklah di majelis ilmu Allah, di majelis zikir, mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis doa, majelis istighosah. Alhamdulillah, perbanyak majelis-majelis seperti ini untuk menutupi kekosongan dalam sisa umur kita. Ingat, sisa umur kita ini sedikit lagi kita mati kok. Sebentar lagi. Jangan sampai kita, istilah orang Sunda, tak ulah gitu. Geus maot mah dikubur, ai koreja teh. Jangan sampai kita sadar di dalam kubur. Sadarlah sekarang sebelum kita sadar di alam kubur. Hidup ini mahal. Setiap detik, menit dan nafas keluar ke dalam ini mahal. Kalau satu kali keluar ada mengingat Allah di sana, berarti jadi pahala. Masuk ada mengingat Allah jadi pahala. Ada satu detik jadi sholawat, hitung satu detik sholawat. Bisa satu detik jadi sholawat. Bagaimana kalau 1 jam jadi berapa ratus sholawat? Baca Quran, tidak harus dipegang Qurannya, tidak harus dilihat tulisannya. Wirid Fatihah ke, wirid ayat kursi ke, wirid apa saja, kulhu ke, wirid apa saja namanya ayat Quran. Walaupun bismillahirrahmanirrahim dengan niat baca Quran, diwiridkan itu kita namanya membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Niat baca Quran jadi Quran. Hatta la ilaha illallah. Banyak para wali-wali Allah, orang-orang saleh ketika berzikir, bertasbih yang ada dalam Quran, diniatkan baca Quran dan dijaga tajwidnya kalau niat Quran. Kenapa? Kalau niat Quran haram. Ingat, haram melanggar aturan-aturan dalam bacaannya. Tidak boleh. Tapi kalau tidak niat baca Quran tidak dosa. Ada baca la ilaha illallah saking cepatnya sehingga jadi tidak pas panjangnya pendeknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini apa? Kalau tidak niat baca Quran tidak dosa baginya dan tidak niat mengguyonkan. Ya, tidak niat mempermainkan. Selama hatinya kepada Allah, ini tidak dosa. Tapi kalau kita ingin derajat yang lebih tinggi apa? Jaga juga, kan? Dari sisi bacaannya, niatkan baca Quran. Karena dalam Quran ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita dari setiap hurufnya mendapatkan keutamaan membaca Quran. Di samping keutamaan membaca la ilaha illallah itu sendiri. Paham? Paham? Jelas? Kecuali bagi wanita yang lagi haid. Yang lagi haid membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuh membaca Rabbana Atina tidak boleh diniatkan baca Quran. Niat zikir kalau bagi yang haid. Baca ayat kursi boleh bagi yang haid, boleh bagi yang haid. Ayat-ayat yang di sana menjadi doa yang ada jaminan-jaminan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
asal niatnya bukan niat baca Quran. Bagi wanita yang haid, yang nifas, silakan baca ayat kursi untuk mengusir setan, mengusir jin-jin jahat. Kalau mau keluar dari rumah, ganti, jangan baca aki koronyoh kosong ini koronyoh kosong, ganti dengan baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Mau tidur baca ayat kursi, masuk rumah ayat kursi, masuk toko buka toko ayat kursi. Itu ayat kursi itu faidahnya di samping setan, jin, gitu kan? Yang jahat-jahat itu kabur, bekas-bekas sihir itu semuanya bisa copot, bisa menghilang. Juga Allah akan melimpahkan rezeki. Jadi kalau mau buka toko baca ayat kursi itu juga. Mau tutup baca ayat kursi itu juga. Dijaga daripada yang maling, dijaga dari musibah, dijaga dari sihir, dijaga dari setan, dijaga tidak akan ada di dalam itu. Okay? Begitu pula di rumah. Tapi kalau bagi yang lagi haid, yang nifas, bagaimana? Niatnya tidak boleh niat baca. Dan keberuntungan bagi wanita yang haid itu, kan? Tidak dari Quran, tapi dari warna-warni zikir. Jadi yang lagi haid, yang lagi haid harus banyak berzikir, banyak sholawat, banyak bertasbih, harus banyak itu terus. Ini keberuntungan bagi wanita yang haid. Yang lain sholat kita zikir, kita sholawat aja. Jadi yang lagi haid kalau begitu haid pegang tasbih, kan? Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita. Masa iya yang lagi pegang tasbih tapi tidak berzikir. Lalu buat apa pegang tasbih? Kan? Ini untuk mengingatkan kepada kita. Ulama mendidik kita memegang tasbih supaya terus diingatkan oleh tasbih ini. Ya, diingatkan hati kita kepada bertasbih. Setidaknya kita ingat lagi. Oh iya, ini lagi pegang tasbih ya. Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Ya seperti kita pegang HP, nanti ingat apa? Ya HP terus gitu. Iya enggak? Nah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa sarana prasarana ibadah kepada Allah untuk negara Indonesia digampangkan oleh Allah. Negeri kita diamankan. Coba pemerintahnya dari presiden sampai RT-nya bisa disebut semuanya muslim mukmin yang beriman. Hanya sedikit yang tidak beriman kepada Allah. Tentaranya, polisinya, masya Allah mukmin, mukminah, muslim muslimah, anggota dewannya mukmin mukminah, muslim muslimah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Benar enggak? Negara dikasih tentram, negara dikasih rukun. Siapa yang menjadikan bangsa Indonesia rukun? Rukun antar seagama, rukun antar umat beragama. Siapa yang bikin rukun? Allah. Alhamdulillah. Para ulama banyak, para dai banyak, pesantren banyak, masjidnya banyak. Bagi mukminin muslimin di Indonesia, kalau mau menjadi hamba Allah terbaik sangat-sangat gampang. Mau ngaji tiap siang dan malam gampang. Kalau anak-anak kita mau jadi ulama tidak susah, pesantrenkan. Pesantrenkan. Alhamdulillah, ada beberapa orang yang dari Rancakalong pesantren di pesantren Asyifa. Alhamdulillah, ini untuk bibit-bibit ulama. Coba perbanyak anak-anak kita dari berbagai kampung, dari berbagai desa, berbagai kecamatan, supaya lahir bibit-bibit ulama di kemudian hari.
Kita mau cepat bisa paham di dalam Islam tidak susah. Para ustadz pasti akan membuka pintunya siang dan malam. Siapa yang mau diajari pasti para ustadz, para kiai, para mubalighin akan mengajari kita. Alhamdulillah sekarang lewat media sosial sudah banyak dakwah-dakwah yang disebarluaskan. Sekarang kita ngaji di sini, ingat saudara-saudara kita yang di Jerman, saudara-saudara kita yang di Eropa, Brazil, di Belanda, di Timur Tengah, di berbagai negara, banyak yang ikut menyimak setiap ngaji seperti ini. Saudara-saudara kita ikut menyimak. Allah menggampangkan. Makanya sungguh sangat sedih sekali, sangat ironis sekali jikalau umat Islam di zaman sekarang ini bodoh terhadap agamanya. Ini sangat menyedihkan kalau umat Islam di zaman kita bodoh terhadap Tuhannya, bodoh terhadap Rasulnya. Segala fasilitasnya ada, para ulamanya banyak. Kita harus bersyukur kepada Allah. Mau ngaji, mau apa, pokoknya banyak. Kendaraan sekarang, angkutan umum, kendaraan pribadi, wah banyak. Pakai motor, pakai sepeda, yang pakai mobil. Jalan-jalan sudah pada bagus. Tidak ada yang susah. Walaupun malam hari kita jalan kaki ke pengajian, kita tetap merasa aman. Benar enggak? Syukur kepada Allah. Hatta tadi, ya kan? Bapak Yono tadi, ya. Beliau menjelaskan, Bapak Haji Karyono, beliau menjelaskan tentang apa? Fasilitas umroh, ya, fasilitas umroh yang beliau bidangi, ya. Ini bagian daripada kegampangan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Gampangan. Walaupun Buya tidak ada di dalamnya. Tadi beliau menyebut Buya ada di dalam kita. Ya, ini salah satu apa namanya travel. Lalu beliau bekerja sama dengan travel tersebut. Tapi dengan cara apapun niat yang baik, dengan cara apapun niat untuk membantu orang untuk ibadah, itu semua jadi ibadah, ya kan? Soal lancar atau tidak lancar, soal ada yang jujur, ada yang nipu, karena banyak juga yang nipu. Nah, kita tidak tahu, okay? Kita tidak tahu. Yang terpenting banyak fasilitas-fasilitas yang menjadi bantuan untuk memperlancar pengabdian kepada Allah. Pakailah oleh kita. Pakai kendaraan, pakai HP ini untuk ibadah. Ya, pakai FB, internet untuk ibadah. Segala yang Allah berikan kepada kita pakai untuk ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala sesuatunya di dalam mengabdi kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih kesempurnaan di dalam pengabdian kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita kepada segala hal yang Ia ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semuanya di dalam ridhonya dan kasih sayangnya, dalam taufik dan hidayahnya. Dan juga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, keafiahan, dan dijaga dari segala kejelekan, dari musibah, dari fitnah, dari penyakit, dari kezalimannya makhluk yang zalim. Dan semoga di akhir hayat kita mendapat husnul khatimah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana para jamaah dan sadayana umat Islam, wabil khusus warga Sumedang Rancakalong, dihaturanan linggih malam Jumaah ayeuna pengajian majelis taklim bersatu di Masjid Agung Sumedang, pengajian MTB di Masjid Agung Sumedang. Supados tiasa hadir masyarakat sadayana, waktosna isya awal hanya sampai ke jam 10, paling akhir jam 11. Sakitu nu kepihatur pawartos-wartos siapkeun untuk hadir.